Malaikat itu di apa? Malaikat itu kan yo duwe pikiran. Terus iblis yo duwe pikiran. Sing padha-padha pikiran niku ya rada bener iblis. Pikirane lho ya. Tapi nurute bener malaikat. Jadi umpama agama kanut pikiran ya bener iblis. Mergo cara berpikir iblis iku Adam ku sangka lemah, aku sangka api. Berarti keren aku. Nah cara pikirane malaikat wis ora mikir mbok mulya ndi dikongkon yo manut. Jadi agama ini sanad. Agama ini seorang lagi napa? Sanad. Sakjane cara tauhid ya keberatan. Aku ana istilah Baitullah ya keberatan. Wong Baitullah maknane omahe Allah sing takok. Allah manggon wirdi ning Ka'bah. Jadi kita harus ngikuti ulama. Dikatakan Baitullah itu nama penghormatan. Sesuatu itu mulia, maka disebut Baitullah. Bukan berarti Allah nempat di situ. Mergo Allah ndak butuh napa? Tempat. Jadi itu kan jelimet, Mang. Lagi-lagi yang tahu itu ulama. Masjid ya dikatakan Baitullah. Lah nek misale iki masjidé pangeran, malah nambah manani lucu. Masjidé pangeran. Jadi iki tempat sujudé pangeran. Nah, kacau kae. Tapi berhubung wong ra paham alhamdulillah demun iki masjidé pangeran. Jajal maknani bahasa Arab. Iki masjidé pangeran, maknani terjemah. Iki tempat kacau. Ini baru kayak bodoh ora roh nek iku kacau. Jadi kacau. Ya mulane anut ulama. Jadi darani Baitullah apa dikatakan daleme Allah maknane apa idhofatut tasyrif. Napa idhofatut tasyrif maknane omah sing mulia sampai diistilahno daleme Allah. Kalau dalam ngaji-ngaji ulama itu agama ini dari awal unik. Allah melarang sujud kepada batu. Tapi kita sholat itu madhep Ka'bah. Kemudian juga ada batu. Makanya kita harus menanamkan bahwa semua sujud itu lillahi ta'ala. Dan soal ada arah, ya penting arah. Nggak mau arah madhep segoro kidul, repot. Jadi arah itu mau dipakai kesepakatan untuk menunjukkan kalau kita muslim, arahnya sujud itu ke Ka'bah. Tapi tetap sujud kita hanya lillahi ta'alanya karena Allah. Kanjeng Nabi nanti takok wong Yahudi, Muhammad nak langit bumi ku sok ben hancur pas kiamat. Terus manusa sing mati mulai Adam sementara ditakok endi? Jadi nak takok ngono mirip so. Mirip Yahudi. Nak mirip Sugair apa-apa, nak mirip ngamure. Jadi agama ini selalu disoal pakai akal. Jadi agama tanpa akal ora iso berdiri, tapi kalau terlalu bawa akal itu ya repot. Ya makanya tadi itu pentingnya riwayat. Seorang lagi pentingnya apa? Riwayat. Makanya coro Imam Malik itu enggak suka sama agama di logika itu enggak suka. Karena nanti orang yang punya logika terus merasa lebih punya otoritas terhadap apa? Agama. Ya wis sesuai ngono agama iku angel oleh nerangno sampean agama iku. Sampeyan saiki tak bedheki. Nabi Adam diusir kondi. Swarga. Terus swargane Nabi Adam saiki didakoni ndi? Mergo swarga iku luase sak langit bumi. Lah nek iku saiki didakoni ndi wong? Swarga lebih luas ketimbang langit. Kan enggak mungkin sesuatu yang luas diletakkan di yang sempit. So, akhirnya Mu'tazilah enggak percaya anane swarga zaman Nabi Adam. Jadi swarga sing cerita Adam itu tidak sama dengan surga yang nanti arduhas samawati wal ard. Jari ahli sunnah ya sono. Lah ning ndi wis ra roh pokoke ono. Ya itu kan sama-sama terus diterusno wong debat. Ya sudah guys. Nak cara aku wis mlebu sik kok gampang nerangno nek wis bar roh. Secara teori kan gitu, ora roh kok nerangno sak usih. Bro. Ya sudah sampean bu swarga wae lagi apa? Lagi nerangno. Pas aku nerangno kowe ra ning swarga ya wis ra ketemu. Wis kono enak nang cangkem elek ngono wis aku ben nerangno kowe ra ning kono ya wis akhire gak. Apa cocokan sampean? Aku tak nerangno swarga lah sing kono ben nerangno neraka.
perkara neraka. Agama iku unik. Ya karena tadi apa ya? Dari awal agama ini di kaum yakilun, tapi akal yang berlebihan itu ya mengganggu agama. Ya sudah, makanya saya ulang lagi itu riwayat ya. Sebagian ini apa? Riwayat. Inna hadzal ilma dinun fangzuru amman ta'khuduna dinakum. Agama ini ilmu, kemudian kamu harus dari sanad yang benar, ya. Dari sanad yang apa? Dari sanad yang benar. Ya sudah seperti itu. Mana itu kalau setuju model kayak sholat sunat safar tidak harus madhep kiblat terus. Jadi agama ini sudah unik. Misalnya gini, sholat fardu kan wajib kiblat, tapi ada sholat yang nggak usah madhep kiblat, yaitu sunat safar. Misalnya orang di pesawat gini. Karena guling-gilingan, hakikatnya kiblat itu tidak fokus kita namun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang agama, tapi lagi-lagi itu butuh riwayat. Seorang lagi butuh riwayat. Kalau nggak pakai riwayat terus kok Abu Nawas kabeh. Karena tadi Amerika, saya ulang lagi Amerika, itu kalau dibor pas New York itu kena Ka'bah. Lah logikanya kalau arahnya pas itu kan bebas arah. Berarti orang Amerika oleh sholat bebas. Tidak bisa seperti itu, ya tetap anut konsensus ulama sana atau tradisi sana, kiblat itu ngambil arah mana. Karena dia pas. Ya bumi yang ada arah itu secara akal kan hanya rubuk 1/4. Makanya kalau kamu belajar falak itu ada rubuk. Lainnya itu sudah tidak ada arah. Misalnya bumi bulat bola, yang sama atas dikatakan sama-sama di atas. Ya kadarnya hanya 1/4. Lainnya itu sudah dikatakan samping. Makanya seperti Denmark, itu ada daerah yang siang itu sampai 3 bulan, entah berapa siklus sekian puluh tahun. Ada yang lebih lama siangnya, sampai 18 jam. Kalau di Eropa kadang puasa itu sampai 18 jam. Ada yang selalu nggak kena matahari, kayak kutub utara, kutub selatan. Nah makanya kalau misalnya sholat itu ngikuti apa? Kalau ngikuti matahari orang kutub sholatnya hanya maghrib, isya, subuh. Gak wajib poso orang tahu ono rino misalnya. Ya tidak bisa seperti itu. Jadi kalau nuruti logika kan terus berdebat terus. Tapi kalau nuruti rasa sebagai hamba. Orang kutub butuh sujud sama Allah. Orang kutub butuh loyal sama Allah dengan memperlakukan puasa. Ya sudah, akhirnya kita harus puasa. Nah, lalu kalau ukurannya matahari, mereka tidak punya matahari. Memangnya puasa itu penyebabnya wujudnya matahari, apa penyebabnya loyalitas sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Loyalitas. Kalau penyebabnya matahari, ya berarti kalau nggak ada matahari, nggak usah apa? Tidak usah seperti itu cara berpikir, makanya ngikuti ulama. Karena ulama yang tahu tradisinya Allah dan Rasul. Ya seorang lagi ulama yang tahu tradisinya Allah dan Rasul. Meskipun ya kadang saya enak dewe ulama. Mereka ya kadang ya mau kalau bolak-balik ngomong. Gak diterang nombek cangkem elek ora paham-paham. Makanya masyhur itu ada kiai di debat sama orang rodok PKI. Pak Kiai, kalau setan dari api masuk api kan biasa. Terus susahnya apa? Mau materinya dari api. Terus Kiai itu mek lemah, sawurna raine. Loro cung, nggih sakit. Jare wong kok lemah, kena lemah kok loro. Karena serak kena diterangno. Manusia materinya kan dari tanah, berarti kena dipendem urip-uripan. Piye ya? Ya loro ya. Lah ya jare kok lemah kok dipendem ning lemah kok. Karena dijelaskan pakai lisan yang baik, gak paham-paham. Sebenarnya kita ini ingin selalu baik, tapi ada orang-orang diterangkan cara baik-baik itu. Wah, kayak misalnya ono wong kondo, Gus kula nu bojo kula cerewet ngene-ngene, apike kula pegat dicereweti bojo mbek diarani duda lara ndi? Oh lara diarani duda isen. Kue payu rabi dicereweti, ambek ra payu rabi jomblo, sakit mana? Sakit distatuskan jomblo. Malah kena dicereweti sabar prestasi baru.
Mesti wong ku diwolak-walik. Lan jar wis kula tak malan kula seneng mbek Imam Syafi'i. Kowe dirasani wong ning ngarepmu, diomongi, ambek dirasani seneng ndi? Seneng dirasani cara kowe. Jare Imam Syafi'i bukti ke wibawa, buktine ngomong ning ngarepmu rawani. Jadi Imam Syafi'i itu rileks urip. Ya Aba Abdillah, orang yang tadi muji-muji jenengan itu kalau di luar maki-maki jenengan. Jadi alhamdulillah. Kok bisa itu kan bukan pengkhianatan. Berarti saya wibawa. Di depan saya enggak berani itu. Wong iku sowan Imam Syafi'i ya cium tangan ya hormat. Tapi setelah di luar menghujat. Singkat cerita dilaporkan ke Imam Syafi'i. Orang yang tadi nyium tangannya jenengan itu di luar ngerasani jenengan. Jadi Imam Syafi'i, alhamdulillah berarti aku wibawa. Ngarepku rawani. Ya dianggap enteng saja. Terus ada orang misoi Ja'far Shadiq. Sayyid Ja'far Shadiq itu Sayyid putune Nabi, orangnya soleh alim, gurunya Abu Hanifah. Di antaranya gurunya Abu Hanifah itu Sayyid Ja'far Shadiq. Itu kalau dihujat orang diomongin ini, dimaki-maki, sampai ke rumah. Pas mau masuk rumah, kamu masih ingin maki-maki saya? Iya. Tak tunggu sampai selesai. Setelah selesai, sudah, sampun, sudah. Masih emosi orang, sudah. Kamu misoi saya berdasar apa yang kamu ketahui. Yang tidak kamu ketahui lebih banyak, maka saya tunggu. Izin sampai terus ketika ditanya, kenapa engkau sabar ketika jenengan saya pisui? Orang ini akhirnya tobat, mencium tangannya, mencium lututnya. Jawab saya Ja'far Shadiq ini. Aturahu tu'sokurhan, aturahu yu'sokurhan. Kowe ora ngrafaham kalimat itu, tapi tak terangkan ben dadi wali. Kowe roh pangeran. Ya tahu. Sing durakani pangeran tuh banyak enggak? Yang maksiati pangeran tuh banyak enggak? Banyak. Lah yung pangeran sing di langit bumi wae dimaksiati, apa meneh trimo aku. Akhirnya terus jadi orang-orang soleh itu cara berpikir itu di luar kapasitas kamu. Apa ya? Mereka itu hanya Allah, taunya itu hanya Allah. Aku kan enggak egois, harga diri. Mana ada agama berdasar harga diri itu kalau dalam bahasa Arab disebut hamiyat al-jahiliyah, itu gengsi napa? Jahili. Makanya ketika saya berkali-kali cerita itu, ada seorang ulama dipanggil tetangganya, nom. Setelah sampai situ, sudah kembali, saya tidak butuh kamu. Setelah sampai rumah dipanggil lagi, sudah kembali lagi sampai 3 kali. Ulamanya tetap ceria, tetap nyaman. Ketika ditanya, kenapa engkau tetap nyaman? Wahai pemuda, kamu itu tetangga saya. Kata Allah dan Rasul, nak kue iman be Allah Rasul, kon ngapi itu tangga, kon ngundang aku ya teko. Ya seneng nuruti perintahnya. Ketika kamu nyuruh saya kembali, ya saya kembali. Memang itu keinginan kamu. Kue tanggaku, aku kon nurut mbek tangga. Aku ora urusane mbek kowe. Aku mau nyaman mbek perintahe. Oh, nangis pemuda tadi itu tobat. Kalau kamu kan warga diri, orang kok dipimpong. Nek gak bakat wali blas. Jadi orang dulu itu nyaman. Karena pikirannya namun Allah Subhanahu wa ta'ala. Umar bin Abdul Aziz itu termasuk khalifah paling soleh setelah periode sahabat. Itu mau kapundhut itu santai. Ketika keluarganya menangis, kenapa kamu menangisi saya? Ya karena engkau mau mati. Memangnya kalau mati mau kemana aja? Ila khairi madhubin ilaih, ke zat terbaik. Terus aku mbok kon urip awar kowe gak jelas iso ngrumat aku ta ora, anak Allah malah jelas. Saiki apik ndi urip mbek wong ora jelas sampai sing jelas. Ya wis kapundhut. Kowe kan gak mati ku wedi. Dosane akeh. Lah mungkin nek urip terus ora dosa apa to ngene. Gaya tok asline. Dosa kula cek kathah Gus kok mati terus. Ya malah apik mati biar dosa meneh. Biasa wae nek ape mati biasa karena potensinya kamu urip suwi ku dosane apa taat meneh. Ya jawab. Potensine. Dosa meneh apa taat meneh? Apa ya dosa ya taat. Terus pas mati pas taat atau pas dosa?
Ora usah ngono biasa ya. Ape mati ae matur pangeran Gusti nak saene mati nggih. Mati mawon nak saene urip nggih. Urip mawon Gusti semua anut jenengan wis. Zaman kula urip sing ngrumat nggih jenengan mungkin sampean mati sing ngelola nggih napa? Jenengan pun donya sing ngurusin jenengan. Kan sebenarnya kalau kita berpikir gitu kan nyaman. Zaman kamu hidup yang mengendalikan jantung, paru-paru, oksigen juga Allah. Dan kamu nggak tahu caranya, tahu-tahu hidup. Tapi setelah mati dikubur kamu iskal. Lalu sistem pernafasan saya gimana setelah saya mati? Memangnya zaman yang dunia kowe roh. Oh karena ada oksigen. Nah, terus oksigen wujudnya karena apa kowe ya ora roh. Oksigen dari zat gini lah zat iku kok sapa ya ora roh. Mau gaya tok ngomong mau tetep akhirnya ora roh. Lan kadang kula gawok mbek wong goblok wis ora roh kabeh dari awal mau alam semoga iku gak usah nerang. Nah, artinya gini, kalau zaman di dunia kamu tidak bisa mengelola diri kamu sendiri, juga sama setelah mati tidak bisa mengelola diri kamu sendiri. Semua itu al-amru biyadil, semua itu dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya sudah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Ya sudah, kita pasrah saja dan kita hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya sudah, itu agama. Tapi nak bawa logika pakai akal. Wah itu orang mati itu sudah nggak bisa apa-apa, sudah jadi tanah gini-gini. Dan masalah catekar yang ngerti, nah, jadi tanah itu tidak bisa apa-apa. Tapi masalahnya kita ini dikendalikan oleh zat yang bisa mengelola semua. Yaitu Nabi Adam diciptakan juga dari tanah. Ya sudah hanya berdasar riwayat itu yang kita akhirnya meyakini setelah kita mati juga bisa hidup lagi. Iki rasa khawatir, iblis itu ya dhaif, iblis ya lemah. Nyatane ya kowe tetep ngaji jalalan. Berarti ora sukses menyesatkan. Kodang di kowe iblis. Ya kodang sampean, kon ra ngaji tetep ngaji. Kon paham tetep ora paham. Berarti iblis itu enggak keren loh. Betul, saya setiap melihat orang sholat itu menyaksikan kekalahan apa? Iblis. Jadi iblis itu ya kalah ora kok hebat ya ora. Biasa mawon, ora usah sing hebat ya namung pangeran. Dari awal iblis wis menyerah ngadepi orang sing ikhlas. Ikhlas itu dimulai dari awal. Cara bahasa Inggris pokoke hilir sampai hulu sampai hilir kudu ikhlas kabeh. Misale kita duit, yakin nek iku wae Allah. Sehingga kita ketika ngasihkan orang itu kamu enggak merasa itu milik kamu. Sehingga enggak gampang ngundat. Selagi itu kamu benar keduanya awalnya salah itu masih mungkin tidak ikhlas. Uang ini milik saya, tak kasihkan kamu dengan ikhlas. Kalimat milik saya ini menjadikan suatu saat kamu jadi undat-undat karena milik saya. Tapi kalau ikhlasnya dari depan, uang ini milik Allah, ilmunya bahak milik Allah. Terus tak kasihkan kamu juga hambanya. Dari awal kan merasa saya tidak punya apa-apa. Tapi selagi saya ikhlasnya hanya separuh. Ilmu saya tak kasihkan kamu karena Allah, berarti masih potensi enggak ikhlas ya. Jadi kalau ngelatih ikhlas itu harus dua-duanya. Kamu punya uang milik Allah, punya ilmu milik Allah, punya jabatan milik Allah, kemudian kamu kasihkan sesuai perintah Allah, itu lebih mudah ikhlas karena la haula wala quwata illa billah. Selagi masih separuh saja salah, itu potensi berikutnya juga ikut salah. Misalnya aku ngurmat yatim kok ikhlas, duitku tak kena. Kata duitku itu menjadikan suatu saat. Dulu tak rumat loh, saiki jebule lali aku. Tapi kalau alhamdulillah saya pernah digerakkan Allah ngrumat yatim dengan milik Allah juga. Sehingga kita sekedar pernah melakukan ketaatan ini senang. Enggak penting berikutnya anak yatim ini nanti peduli kita apa enggak, enggak penting. Itu ikhlas ya. Ikhlas itu sesuatu yang semuanya lillahi ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Masyhur itu khilafnya ulama. Apakah malaikat itu termasuk umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada ulama yang mengatakan cara pandang Nabi diutus itu untuk mensolehkan yang tidak soleh atau mensolehkan yang potensi tidak soleh. Kan orang itu ada dua. Ada yang memang tidak soleh disolehkan. Ada yang potensi tidak soleh. Sebetulnya sudah soleh, tapi potensi juga tidak soleh. Terus disolehkan. Nah malaikat ini kan tidak berpotensi maksiat. Sehingga agak butuh Nabi.
Seorang lagi malaikat itu kan nggak mungkin nggak soleh, selalu soleh. Berarti nggak butuh nabi. Itu cara pikiran Imam Suyuti. Sehingga dia mengatakan Quran itu memperingatkan semuanya kecuali malaikat. Karena malaikat tanpa diperingatkan sudah soleh. Tapi kata ulama yang lain tidak seperti itu. Malaikat tetap senang sebagai umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena butuh status tasyrif. Tasyrif itu keren. Nanti ditakoki kowe melok kelompok isopo, melok kelompok Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau nanti ditanya Allah, mimman anta misalnya, min ummati habibika Muhammad. Itu keren. Kayak termasuk umatnya kekasihmu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kamu ngikuti apa? Yo min ahsani kitabik, maksudnya ngikuti kitab terbaikmu ya Allah. Sehingga mereka ikut umatnya Nabi bukan karena disolehkan, tapi karena tasrif, satu kehormatan. Itu yang diikuti ulama. Tradisi kita ahli sunnah ngikuti yang pendapat itu. Ngikuti bahwa malaikat pun suka dikategorikan umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena nambahi tasrif. Nambahi apa? Tasrif. Masyhur itu Imam Suyuti dalam hal ini kita ngikuti ulama mayoritas, bukan ngikuti yang ini. Masyhur kan Jibril ditanya, kan itu ketika Jibril ketemu Nabi Muhammad ditanya, untungnya apa kamu jadi safir? Safir itu kira-kira terjemahan bebasnya panitia saya. Jibril itu kan ya jauh dari langit turun bumi, dari langit itu kan jauh. Terus kamu untungnya apa? Karena Jibril itu tahu betul peristiwa yang pernah dilakukan Allah. Yaitu kayak apa malaikat yang di langit bisa diusir karena kesalahan tertentu. Malaikat yang sok suci kayak siapa itu Harut Marut juga dihinakan seperti itu. Dan Jibril tahu betul Allah itu yaf'alu ma yasha. Jadi yang sekarang malaikat bisa saja jadi pokoknya tahu betul Allah bisa melakukan apa saja. Karena Jibril tahu betul Allah, karena dia ketua malaikat. Kan kita tahu misalnya ada sejarah siapa? Harut Marut, dari malaikat menjadi hina seperti itu. Terus Jibril akhirnya tanya, ya sudah, Jibril punya apa? Terus ditanya Nabi, kamu untungnya apa setelah jadi safir saya, jadi panitia yang ngurusi wahyu. Terus kata malaikat Jibril, saya tidak pernah merasa aman, apakah saya selalu dalam posisi ini, posisi terhormat, kecuali setelah menjadi safir, menjadi pelayan kamu ketika aku distatuskan oleh Allah, apa itu, innahu laqaulu rasulin karim dzi quwwatin indadil arsy makin muta'in tamma amin. Terus ganti fa amin tu ba'du, baru setelah itu saya merasa aman, bahwa posisi saya aman karena Quran itu abadi ila yaumil qiyamah ila mala mi'adalah, semuanya Quran itu abadi dan di Quran itu saya distatuskan muta'in sama amin. Berarti saya merasa aman, tidak akan dirubah kestatusan saya malaikat semenjak saya jadi safirmu. Intinya Jibril juga mendapat kehormatan karena ngitmai Quran. Paham ya? Makanya kita di sini mengatakan ini pendapat Imam Suyuti, tapi hampir semua ulama berpendapat apa? Malaikat pun ikut mendapat berkahnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jenenge apa? Berkah tasrif, apa berkah apa? Tasrif. Jadi punya status kehormatan. Nah, yang dikatakan Imam Suyuti itu murni logika. Murni logika tadi, yang namanya Quran itu memberi peringatan supaya yang enggak soleh menjadi soleh, dan malaikat tidak butuh itu karena sudah selalu soleh ya. Jadi itu logika saja, tapi kita berkeyakinan malaikat pun butuh, tapi untuk kehormatan.